Semoga video kali ini bisa menginspirasi kita semua bahwa untuk mencapai kesuksesan kita harus terus semangat dan pantang menyerah. Yang semula saya ditolak sama perusahaan-perusahaan, sampai akhirnya saya bisa menjadi seorang bos yang bisa mempekerjakan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu sesuatu yang benar-benar luar biasa menurut saya. Saya itu pernah jualan di dalam bis kota arah Surabaya. Menurut Mbak Nia sendiri, kebahagiaan itu apa? Bahagia itu kita ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, sehingga saya akan terus semangat dan membuat konten-konten video yang menarik dan inspiratif. Seperti halnya video kali ini, saya akan podcast bersama Pratisia Kurniawati, owner dari Grosir Tas Gempol. Dia adalah salah satu sosok wanita inspiratif yang ada di Indonesia. Karena ketekunan dan kerja kerasnya, dia akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Ketika sudah meraih kesuksesan, Pratisia Kurniawati tak lupa dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Kini, dia mempekerjakan ratusan anak yatim. Sosok yang sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Saya akan sharing-sharing dan belajar bagaimana beliau ini bisa sampai sukses seperti sekarang. Semoga video kali ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Kita bisa belajar dan memotivasi kita semua untuk terus semangat dan pantang menyerah. Orang sukses terbentuk karena rasa sakit. Semangat, semangat, dan terus semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hendra Choice. Kali ini kita akan podcast bersama owner Grosir Tas Gempol. Ayo kita perkenalan dulu ya, Mbak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Pratisia Kurniawati, selaku owner dari Grosir Tas Gempol. Jadi sedikit info dari Grosir Tas Gempol ini sudah berdiri sekitar 6 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah untuk tahun ke-6 ini kita sudah memiliki 8 pabrik produksi. Kalau di total karyawan itu sekitar 500 karyawan yang tersebar di daerah Mojokerto, ada di daerah Porong, ada di daerah Sidoarjo juga. Oh, dan nama panggilannya siapa? Nama panggilannya bisa dipanggil dengan nama akrabnya Nia. Oh ya, kita panggil, aku panggil, boleh ya Mbak ya? Aku panggil Boleh, Mbak Nia boleh. aja biar lebih akrab ya Mbak. Boleh. Oke, jadi Mbak Nia ini adalah terbilang pengusaha tas yang sukses guys. Jadi kita akan belajar juga gimana sih awalnya Mbak Nia ini bisa sukses seperti sekarang ini ya Mbak. Kita akan mencari tahu, kita akan sharing-sharing mengenai pengalaman Mbak Nia ini sebelum sukses itu gimana sih Mbak awalnya? Sebelum akhirnya memilih fashion tas untuk jadi pilihan bisnisnya saya sama suami, sebelumnya kita juga sudah mencoba beberapa peluang usaha, tapi juga akhirnya harus gulung tikar karena mungkin kurangnya pengalaman saya untuk mengelola bisnis itu. Tapi juga tidak berhenti di situ aja. Yang namanya usaha itu kan pasti ada gagalnya, dan kegagalan itu setidaknya bisa menjadi pelajaran buat kita untuk berikutnya, selanjutnya, agar lebih memahami strategi yang kemarin salah. Akhirnya kita mengetahui strategi apa yang seharusnya cocok untuk usaha yang kita jalankan. Jadi sebelum jalan tas itu dulu, saya pernah jualan pulsa, saya juga pernah jualan perdana, saya juga pernah jualan power bank, saya juga pernah jualan rokok Evo juga. Kemudian saya juga pernah jualan sandal Eiger, sepatu Ardiles, kemudian saya juga pernah jual jersey juga. Jadi sudah istilahnya sudah banyak lah ilmu gagal yang
sudah saya miliki. Tapi dari kegagalan itu malah memicu semangatnya saya untuk terus berkembang sampai akhirnya saya memilih produk fashion tas ini. Akhirnya saya dulu pertama kali tuh ngelapak di Pasar Porong 6 tahun yang lalu. Saya ngelapak di Pasar Porong itu, berangkat di jam 6, pulang di jam 9. Ya alhamdulillah dari situ akhirnya saya lebih mengenal karakter personal orang yang membeli tas di lapak saya itu. Jadi dari situ saya ada ilmu baru nih. Oh ternyata kalau ketemu sama seseorang yang tipenya seperti ini, kita harus memberikan pelayanan yang seperti ini. Jadi benar-benar mulai dari nol ya? Nol, iya. Merintis karir pengusaha tas itu Mbak? Iya. Dari awalnya itu jualan di emperan ya Mbak ya? Terus akhirnya bisa sukses seperti ini juga perlu pengorbanan juga guys ya? Iya. Jadi banyak sekali usaha-usaha sebelum menekuni usaha tas ini ya Mbak Nia? Iya. Dengar-dengar dulu Mbak Nia ini dulu pernah jualan di bis kota ya Mbak? Iya. Dulu saya tuh pernah jualan di dalam bis kota arah Surabaya. Itu saya lakukan selama kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi jualannya di dalam bis kota situ Mas, arah Surabaya. Jadi masuk di dalam bis ya Mbak? Iya, masuk di dalam bis. Saya berangkat di jam 8, sepeda saya parkir di terminal, kemudian saya naik bis kota arah Surabaya. Apa yang saya jual di dalam bis kota? Jadi apa yang bisa saya jual di situ? Contohnya saya dulu di dalam bis kota jual pulsa juga. Kemudian saya arah ke Surabaya itu ambil di pasar apa, salah satu pasar yang buat orang tulakan gitu di Surabaya itu. Pasar Larangan Mbak? Bukan Surabaya Mas, saya lupa tuh nama pasarnya apa. Di situ saya ambil produk kaos polo. Cuma kan kita juga agak kesusahan ya, pangsa pasarnya kita kan banyak orang. Saya bingungnya itu menentukan untuk ukuran size-nya. Saya harus beli ukuran LK, MK, XLK, SK, XXLK. Saya kan juga belum tahu calon pembelinya saya yang bakal beli ini tuh yang seperti apa juga saya masih belum tahu. Akhirnya ya saya ambil sampel gitu, L-nya berapa, M-nya berapa, XL-nya berapa gitu-gitu. Dan akhirnya juga gulung tikar karena saya masih belum banyak ilmu bisnis. Jadi kenapa itu kok bisa gulung tikar itu Mbak? Ya karena saya masih belum bisa melakukan yang namanya riset pasar. Oh, kalau aku riset pasarku ini range usianya sekian-sekian dengan postur tubuhnya sekian-sekian, berarti aku harus mempersiapkan ukuran baju yang sekian biar fast moving, biar itu bisa terjual lebih cepat. Jadi sebelum kita mengawali sebuah usaha itu kita harus melakukan riset dulu ya Mbak? Betul. Mbak Nia belajar itu dari pengalaman iya, kegagalan waktu jualan di bis itu ya Mbak? Dan di bis itu gak jualan tas ya Mbak? Di bis itu belum mengenal ya? produk fashion tas waktu itu. Jadi jual power bank, jualan effort, terus jual jersey juga gitu. Pokoknya selain produk itu tas. Jualan di bis itu apa Mbak Nia nggak malu Mbak? Kalau malu sih malu, cuma kan gimana ya, niatnya kita kan mencari rezeki kan, terkadang malunya itu kita singkirkan dulu. Yang penting kita cari rezekinya dengan cara yang halal, bener, insya Allah kan nanti ada aja rezekinya. Yang penting barokah ya. Yang penting juga barokah. Tapi juga seneng sih kalau jualan di bis kota itu Mas. Bahwasanya kita lebih banyak mengenal karakter orang itu dari mana aja. Yang naik bis itu kan dari arah, berbagai macam arah kan Mas. Jadi kita tuh bisa lebih mengenal, oh karakter orangnya seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Bisa jadi salah satu di antara mereka itu ada yang bisa jadi apa ya, istilahnya referensi buat, oh iya kayaknya jualan selanjutnya jualan ini enak nih gitu. Nah, itu jualan di bis kota itu selama berapa tahun Mbak? Selama 1 tahun. Terus berhenti karena apa Mbak? Dulu berhenti itu karena faktor kuliah. Dulu kuliahnya juga kebetulan skripsi juga. Oh, jadi Mbak Nia itu jualan di bis kota sambil kuliah juga? Iya, sambil kuliah juga. Weh. Apa enggak bingung Mbak membagi waktunya waktu itu? Bingung iya, pusing iya, tapi ya gimana?
sayanya tuh nggak kepingin terlalu ngerepotin orang tua. Jadi terkadang itu jalan apapun itu saya tempuh untuk bener-bener pure kepingin mencari rezeki, meringankan beban orang tua. Karena juga saya terlahir bukan dari anak orang kaya juga. Jadi gimana ya, usahanya untuk mencari rezeki itu harus bener-bener harus lebih-lebih, harus bener-bener semangatnya itu harus bener-bener ya. iya. Waktu itu berhenti di kota, waktu itu kan kuliah ya Mbak. Itu waktu semester berapa Mbak? Itu waktu mau akhir-akhir semester. Oh, mau akhir semester? Iya, mau akhir semester. Waktu itu skripsinya juga agak sulit. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti jadi pedagang di dalam bis kota itu dan melanjutkan fokus ke skripsi. Dan iya. Akhirnya bisa lulus ya Mbak? Ya, alhamdulillah bisa lulus kuliah tepat 4 tahun. Itu kuliah di mana dan jurusan apa Mbak? Kuliahnya dulu di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusannya Teknik Industri. Oh, Teknik Industri juga Iya. belajar Teknik Industri itu juga belajar tentang wirausaha juga ya Mbak? Ya, Teknik Industri itu mencakup kewirausahaan ada, kemudian perekonomian ada, kemudian soal informatika ada. Jadi beberapa aspek-aspek yang dari semua jurusan itu udah kerangkum di teknik industri. Cuma ranahnya kalau teknik industri itu nanti mengacunya ke HRD bisa, atau kita bisa berwirausaha. Oh, dan setelah Mbak Nia itu kan dulu jual di bus ya, di bus kota selama 1 tahun. Terus pengalaman yang paling Mbak Nia ingat waktu berjualan di bus kota itu apa Mbak? Pengalaman yang paling Mbak Nia ingat? Pengalaman apa dulu ini? Pengalaman susah. Pengalaman Paling susah itu dulu waktu jualan tas ya? Oh, jualan tas juga? Jualan tas, apa jualan di bis kota? Jualan di bis kota? Jualan di bis kota, pernah barang ini nggak laku sama sekali. Satu hari itu nggak laku? Satu hari itu pernah nggak laku sama sekali. Sering sih Mas kalau nggak laku. Namanya kita berbisnis otodidak ya, dengan tidak mempunyai skill. Otomatis calon pembeli yang mau membeli produkku kan juga tanda tanya. Oh, iya. Kira-kira aku rekomen nggak kalau beli produknya si Mbak ini? Nggak usah, mending cari ke mall, mending cari, kan begitu. Dan ketika waktu itu nggak laku sama sekali, apa yang Mbak Nia rasakan? Ya gimana, ya sedih Mas. Ya sedih, kok bisa nggak laku daganganku. Mungkin kurang ini, barang yang aku jual mungkin kurang untuk apa yang mereka butuhkan gitu. Terus tidak berhenti sampai di situ ya Mbak ya? Tidak berhenti sampai di situ. Hari itu nggak laku sama sekali, tetap hari berikutnya itu Mbak Nia masih jualan apa? Iya masih jualan, pokoknya Masih 1 tetap tahun. semangat ya, Mbak? Iya masih tetap semangat. Semangat untuk berjualan. Iya. Jadi tekun sekali ya Mbak? Harus itu Mas. Harus, karena untuk menjadi seorang wirausaha itu harus tekun juga. Iya. Yang namanya orang sukses itu kan mereka itu dibentuk dengan sakit dulu, baru mereka itu baru bisa merasakan, oh ini loh reward dari kesakitanku yang kemarin-kemarin, yang kesusahanku yang kemarin-kemarin itu ternyata dibales dengan kesuksesan yang sekarang. Tapi kan waktu jualan di bis kota itu kan berkumpul dengan banyak orang dan banyak sekali karakter ya Mbak? Iya. Apakah ada kejadian-kejadian misal Mbak Nia itu di kecurian apa gimana? Oh enggak, alhamdulillah belum pernah sampai yang namanya kecurian. Terus ditipu gitu pernah Mbak? Kalau ditipu pernah, ditipu temen. Oh ditipu temen ya? Iya, ditipu temen pernah. Tapi kalau nggak ditipu kan akhirnya kita nggak bisa introspeksi diri, harus bagaimana setelah ini kalau saya pernah mengalami yang namanya ditipu. Itu ditipu dalam hal apa Mbak? Apa ya, pokoknya ditipu gitu aja. Ditipu Yang namanya orang menipu itu kan pasti melakukan yang namanya kecurangan. Merugikan lah intinya, itu merugikan iya. Mbak Nia. Iya, pasti. Dan terus setelah Mbak Nia itu lulus skripsi, lulus kuliah, itu apa yang Mbak Nia lakukan? Apakah langsung memulai bisnis tas ini Mbak? Enggak. Waktu itu? Dulu waktu lulus kuliah sempat cari kerja di mana-mana itu semuanya menolak saya. Saya kan sarjana S1 Teknik Industri ST dengan IPK juga lumayan bagus, 3,34 waktu itu.
Saya berusaha melamar ke perusahaan-perusahaan yang lain yang dia membutuhkan sosok teknik industri, tapi ternyata semua perusahaan ini sepakat untuk menolak saya. Pernah saya keterima kerja itu sehari, tapi cuma 1 hari aja, karena juga kesalahan saya telat waktu itu, tapi telatnya juga nggak seberapa sih. Itu kerja sebagai apa, Mbak? Kerja di salah satu showroom mobil. Oh, Telatnya cuma di bawah 5 menit lah, tapi akhirnya harus dipecat juga. Ya sudah, nggak apa-apa. selama 1 hari. Selama 1 hari. Jadi pernah merasakan sebagai pegawai ya, Pak? Satu Ya, hari itu tadi. pernah. Pernah. Terus waktu mengawali bisnis tas ini gimana awalnya dulu? Ceritanya dari awal. Jadi Ketika kan Mbak Nia dulu kan dagang di bis kota. iya, Terus sesudah lulus Mbak Nia itu kan cari melamar kerja, nggak diterima, ditolak ya. Sepakat lah menolak. Iya. Mbak Nia. Terus langkah selanjutnya yang dilakukan Mbak Nia itu kok bisa muncul ide untuk berwirausaha jual tas ini? iya. Dulu saya sistem tasnya itu kan awalnya masih kulak di orang gitu kan. Saya jual di pasar porong. Sampai pada akhirnya dikasih jalan sama Allah. Saya diketemukan sama seorang penjahit. Nah, dari situ akhirnya penjualan tas ini lebih upgrade, lebih banyak modelnya, lebih banyak varian warnanya yang mungkin lebih diminati sama masyarakat Gempol. Sampai akhirnya proses sampai akhirnya saya sama suami bisa membangun 8 home industri yang tersebar di Mojokerto, Porong, Sidoarjo itu tadi. Jadi awal ketika suksesnya Mbak Nia itu yang paling dirasakan orang ibu tadi ya, Mbak, pertama kali bertemu sama seorang penjahit tadi itu. Iya, itu. Jadi tapi terlepas dari itu ya Mas, kalau misal kita sudah dikasih sama Allah peluang untuk tingkat yang lebih baik di kehidupannya kita, tapi kalau kitanya ini tidak kepingin survei bahwa ini loh peluangku, itu juga nggak akan terjadinya sukses itu kan karena adanya peluang dan semangatnya kita untuk mencapai bagaimana mengolah peluang itu sehingga bisa jadi kesuksesan. Oh, jadi kadang kan kita banyak sekali ya peluang kita. Iya. Dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita Pasti banyak peluang. pasti Cuma kita tidak peluang. bisa. Cuma kita itu biasanya kurangnya mengelola peluang itu bagaimana bisa menjadi suksesnya buat kita gitu. Oh, itu merintis bisnis tas itu selama berapa tahun sehingga bisa sukses seperti ini? Total berjalannya Grosir Tas Gempol ini sudah 6 tahun. 6 tahun. Sudah di tahun yang masa-masa ke-6. sulitnya itu berapa tahun, Pak? Masa-masa sulitnya berapa tahun ya? 3 tahunan lah. 3 tahun itu masa-masa sulit ya, Mbak? 3 tahun tuh masa-masa sulit karena kan dimulainya dengan cara otodidak banget. Latar belakang keluarganya saya kan nggak ada yang seorang pengusaha, jadi benar-benar pure nggak punya relasi ya, Mbak, iya, gitu ya, Pak? nggak tahu harus belajar kemana, harus berguru ke siapa, itu nggak tahu. Jadi benar-benar murni otodidak ya, karena kemarin-kemarin itu pengalaman sebelumnya jualan-jualan itu kita sering ketemu sama orang, sampai akhirnya kita berhasil mengidentifikasi bahwa watak seseorang yang seperti ini kita harus bagaimana biar nyambung chemistry-nya, biar orang ini nyaman ngobrol sama kita. Terus kemudian kalau udah nyaman ngobrol sama kita tawarkan produknya kita, sampai akhirnya nanti bisa nyambung komunikasi, silaturahmi, terlebih kalau orang itu berhasil join sama Grosir Tas Gempol. Oh, jadi kita menentukan karakter orang tersebut ya? Iya, itu salah satu strategi untuk melakukan riset pasar. Oh, salah satu strategi untuk melakukan riset pasar ya? Iya. Terus sekarang ini kan sudah sukses banget ya, Pak? Kalau sukses banget sih belum sih Mas, tapi ya alhamdulillah setingkat lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Mungkin di atas saya juga banyak yang lebih sukses, cuma kan cara bersyukurnya saya ini wah luar biasa banget.
dibandingkan kehidupannya saya yang kemarin juga alhamdulillah banget. 8 tahun lalu ya Mbak? Iya, alhamdulillah banget saya bisa sampai di titik yang sekarang, yang semula saya ditolak sama perusahaan-perusahaan, sampai akhirnya saya bisa menjadi seorang bos yang bisa mempekerjakan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu sesuatu yang benar-benar luar biasa menurut saya. Jadi saya tuh scroll TikTok sama IG Mbak Nia ya Mbak. Itu juga punya channel YouTube juga Mbak Nia. Itu aku lihat Mbak Nia itu mempekerjakan orang yang fakir miskin gitu iya, ya Mbak. Betul. Yang orang yang anak yatim, anak yatim iya. Yang dipekerjakan Iya. oleh Mbak Nia. Ya karena saya tahu rasanya jadi orang nggak punya itu kan pasti susah. Jadi kapan lagi nih aku bisa membahagiakan, khususnya kan Gurita Sempol ini kan terletak di daerah Gempol. Jadi setidaknya aku kepingin ngasih nih sesuatu sama warga Gempol. Jadi seenggaknya itu mengasih lapangan pekerjaan Mbak. Iya betul. Di warga Gempol, dan rata-rata orang yang bekerja di rata-rata bagaimana Mbak? Rata-rata pekerja di sini rata-rata orang Gempol. Oh, rata-rata orang. Tapi Gempol. kalau yang di rumah produksi warga setempat. Oh, warga setempat. Iya, tapi ya tetap kita pilih yang benar-benar orang yang membutuhkan pekerjaan, yang semisal kayak contoh suaminya cuma tukang ojek. Walaupun freelance. dia nggak punya pengalaman sama sekali digital itu Mbak. Yang namanya pengalaman itu bisa sambil jalan Mas. Yang namanya pengalaman. Saya pun juga nggak ada pengalaman bisnis, tahu-tahu saya bisa sampai ke titik yang sekarang kan berarti karena ada kemauan saya untuk lanjut ke kehidupan yang lebih baik selanjutnya. Jadi kunci sukses adalah kemauan ya Mbak. Kunci Kemauan sukses kalau menurutnya aku selama kita bisa melihat ada peluang, kita juga harus ngimbangin dengan keinginan kita untuk menjadi sukses. Yang paling terpenting itu skill apa keinginan? Yang paling terpenting kalau menurut saya itu keinginan, karena kalau skill itu nanti bisa sambil ya, skill itu juga penting, tapi apalah daya kalau kita punya banyak skill tapi kita nggak ada kemampuan, itu kan juga hasilnya nol. Tapi kalau kita ada kemampuan, skill itu kan nanti akan mengikuti. Contohnya saya jualan produk jersey, misal saya perempuan, saya nggak tahu ini nama-nama klub sepak bola di dunia itu apa. Jadi kan saya harus dipaksa ini untuk mengenal klub bola ini, kayak ini harus apa. Kan kalau jersey itu ada away, ada home, ada apa namanya yang buat training itu kan harus benar-benar harus menghafal saya sebagai penjual. Jadi harus mengetahui seluk-beluk dari iya, kita, terus dari siapa yang membeli, terus gitu. Dari apa bikinnya di mana, produksinya di mana. Gitu. Andai kata kalau kita mengutamakan skill daripada kemampuan, karena skillnya saya tidak bisa menghafal nama-nama klub bola, mungkin saya juga nggak akan pernah jualan untuk kaos jersey itu. Karena ada kemampuan, akhirnya saya dipaksa sama keadaan untuk menghafal nama klub-klub bola itu. Dan akhirnya saya juga berhasil melayani pembeli dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu. Oh, perumpamaannya gitu ya Pak? Iya. Nggak jual jersey ya Pak? Jadi itu tadi memang Mbak Nia itu pengalaman jual jersey apa memang itu? Pernah jual jersey, tapi akhirnya belum tikar. Belum tikar. Iya. Oh, iya. Dan untuk ke depan ini Mbak, kan sudah dicapai, terbilang orang yang sukses lah di Gempol ya Mbak? Iya, sama amin. suami ya. Amin. Terus apa sih yang ingin dilakukan Mbak Nia ke depan? Kedepannya pastinya ingin lebih membahagiakan warga Gempol, mungkin dengan cara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya buat masyarakat Gempol. Kemudian juga pastinya lebih kepingin membuka lagi cabang-cabang di kota-kota lain, biar Grosir Tas Gempol ini lebih dikenal sama masyarakat yang lebih luas. Karena selain harganya juga murah, karena kita produksi sendiri, model-modelnya juga model-model anak muda, karena juga kebetulan saya ini paling bisa untuk menembak gambaran apa sih kira-kira yang paling oke untuk di sini di range usia sekian, oh ini gitu. Jadi insya Allah
kebutuhan fashion wanita itu nanti bisa dikondisikan di grosir tas gempol. Oh, untuk harganya itu gimana, Mbak? Harganya Grosir tas kita gempol. ada yang seharga 17.000 ada. Ada juga. Ada. Yang paling mahal tuh kalau posisi sekarang yang paling mahal cuma 45.000. Yang paling mahal itu 45.000. Paling mahal 45.000. Itu yang paling mahal ya, Mbak. Yang paling mahal. Tapi untuk kualitasnya bagus ini, Mbak ya. Kualitasnya bagus. Jadi yang dikategorikan mahal itu dari segi bahannya dia materialnya dia mahal. Kemudian ACC-nya dia mahal. Kemudian grade ACC yang dipilih juga lebih mahal. Jadi itu yang bikin value harga tasnya itu juga lebih sedikit naik. Jadi di grosir tas gempol ini mensuplai banyak toko-toko ya, Mbak? Mensuplai banyak toko hampir di seluruh Indonesia. Jadi kita punya tim penjualan yang dimana mereka itu mencari market-market yang benar-benar bisa membantu menjualkan produknya grosir tas gempol. Lalu tuh biasanya kan menjadi agen ya, Pak? Toko itu kan agen ya. Iya. Untuk menjadi agen itu gimana, Pak? Kalau kita agen sih nggak ada, tapi dalam bentuk kuantiti pembelian. Jadi semisal kalau ada pembeli yang kepingin nih dapat harga spesial di grosir tas gempol, nanti bisa memilih pembelian kuantitinya 1000 pieces atau masuk kategori partai. Oh gitu. Iya. Misal ada teman-teman rumahan lah, pengen posting-posting di sosial media, itu mengambil di sini tuh apakah bisa, Mbak? Bisa. Jadi kalau mereka belum jadi resellernya grosir tas gempol, cuma bantu-bantu up, nanti kalau laku baru dibelanjakan ke grosir tas gempol bisa, cuma nanti ketemunya di harga ejek. Oh, ketemunya di harga ejek. Iya, tapi kalau mau join reseller itu nanti belanja 450.000, bebas pilih model, bebas pilih warna. Kalau dia udah memenuhi syarat itu, next kalau belanja, biarpun 1, 2 langsung kita kasih harga reseller. Wah, harus belanja 450.000 untuk syarat reseller. Untuk syarat menjadi reseller. Iya. Itu ada kartu, Mbak? Nggak ada kalau kartu. Tapi kan admin ini ada data reseller ini. Jadi ketika pembeli ini mau order, admin ini sudah tahu. Oh, ini pelanggan reseller. Resellernya sudah ada Mbak? datanya. Sudah. Karena tuh GTG grosir tas gempol itu namanya itu yang memberi nama itu siapa, Mbak? Saya, karena kan kita berdiri di Gempol. Jadi sudah langsung kita patenkan grosir tas gempol biar orang ini lebih mengenal grosir tas gempol. Oh, berarti ini lokasinya di Gempol ini. Dan menjadi grosir juga ya, Mbak? Iya, ejek juga bisa. Dan insya Allah harganya juga sangat terjangkau. Sangat ya, terjangkau banget. Jadi impiannya tadi yang ingin dilakukan untuk saat ini lebih membahagiakan masyarakat Gempol dan sekitarnya. Membahagiakan masyarakat Gempol dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Iya. Dan bermanfaat sekali untuk warga sekitar ya, Pak. Iya, betul. Dan Mbaknya ini sering sekali mengadakan kegiatan sosial di sini ya, Mbak, di GTG ini, Mbak. Iya, karena saya termasuk salah satu warga Gempol. Jadi kalau ada misal bencana atau apa, ya setidaknya saya harus ngasih kontribusi lah untuk warga Gempol. Sempat dapat penghargaan juga ya, Mbak? Saya dapat penghargaan dari Radar Bromo itu sebagai Inspiring Woman. Jadi sosok perempuan yang benar-benar menginspirasi. Jadi dikategorikan dari perempuan yang usianya muda dan memiliki total karyawan keseluruhan berapa, serta pengalaman-pengalaman usaha hingga akhirnya bisa sukses di bisnis tas. Gitu. Jadi pernah mendapat penghargaan seorang wanita yang sangat menginspirasi ya? Iya. Ini kan gitu ya, Mbak? Iya. Memang dari cerita awal tadi Mbak Nia ini kan memang benar-benar dari nol, benar-benar merintis karir dari jualan di bus ya, dan penuh banyak sekali perjuangan hingga akhirnya sukses sampai sekarang. Dan untuk ke depan ya, Mbak, apa impian selain untuk membahagiakan orang sekitar? Apakah ada keinginan pribadi dari Mbak Nia? Keinginan pribadi sama suami pastinya pergi umroh yang pertama. Kemudian yang kedua
apa ya? Ya banyak sih planning-planning yang jadi kita tuh dulu mimpi dulu, nanti baru action. Nah Kalau sekarang ini mimpinya apa Mbak sama suami? kalau sekarang saya sama suami apa ya? Alhamdulillah sih sudah dikasih bahagia yang luar biasa sama Allah. Udah punya suami, udah punya anak yang lucu, udah punya rumah juga. Jadi palingan kita berdua tuh kepingin umroh gitu. Kepingin umroh ya Mbak? Ya, kalau planning sekarang sih kita kepinginnya umroh. Amin, semoga saja bisa Amin. terlaksana ya Mbak ya. Amin. Kalau menurut Mbak Nia sendiri, kebahagiaan itu apa? Bahagia itu ketika kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Bahagia adalah ketika kita bisa mencapai apa yang kita Iya, impikan. Dan ketika kita nggak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, berarti kita nggak bahagia. kita harus coba lagi. Yang namanya orang ikhtiar itu kan nggak bisa dikategorikan aku udah berusaha tapi gagal, oh berarti aku nggak bahagia. Siapa tahu nanti ikhtiar kita yang keberapa yang akan diijabah sama Allah. Sama halnya seperti saya doanya kepingin jadi orang sukses, cuma kan perjalanannya ini kan susah untuk menuju sukses. Kalau semisal dari kemarin-kemarin ini saya gagal, mungkin ya saya nggak bisa seperti ini. Karena tekad ya Mbak ya. Iya. Bisa seperti sekarang ini. Dan menurut Mbak Nia juga perjuangan itu apa? Perjuangan itu yang benar-benar kita tempuh dengan cara yang sungguh-sungguh. Karena banyak sekali selama ini yang kita tahu ya, mereka itu hanya pura-pura berjuang hanya untuk mendapat apresiasi dari orang. Itu banyak sekali. Sampai akhirnya ketika kita tidak bisa mencapai yang namanya keinginan itu, kita akhirnya akan depresi yang pertama. Jadi benar-benar kita itu harus melakukan semua itu dengan porsi yang benar-benar yang sewajarnya kita. Dan dalam memulai bisnis kan sudah sukses sekali. Ya. Siapa sih orang yang berpengaruh dalam kesuksesan Mbaknya ini? Pastinya doa dari orang tua itu pastinya juga nggak akan putus buat anak-anaknya, mendoakan agar anak-anaknya ini bisa menjadi seorang yang sukses. Kemudian perjuangan kita berdua, saya sama suami juga bener-bener ayo kita bahagiakan warga Gempol. Nah dari situ akhirnya semangat untuk nyerah itu malah nggak ada, malah ingin terus semangat dan itu yang menjadi poin bahagianya kita. Karena kan gimana ya, porsi bahagia orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang sudah punya sepeda motor satu aja mereka sudah bahagia, sudah cukup lah. Ada orang yang cukup punya sepeda pancal tapi mereka kurang bahagia karena melihat mereka bisa beli sepeda motor, kenapa aku enggak. Nah akhirnya kita maksa untuk beli sepeda motor yang notabene kita pun sebenarnya belum bisa untuk membeli sepeda motor itu, tapi akhirnya dipaksa. Kalau sampai nggak ketembus ini sepeda motor, nanti kita malah jadinya depresi nggak bahagia. Iya, karena melampaui kemampuan. Betul. Apa yang kita miliki itu tadi ya Pak. Betul. Seperti itu. Dan pengalaman hidup paling berkesan dalam hidup Mbaknya itu apa? Pengalaman hidup paling berkesan selama merintis. Pengalaman hidupnya saya itu sebagai seorang perempuan ya, mungkin penonton di sini banyak perempuannya juga. Saya tuh bahagia banget sama sosoknya saya yang masih dibilang muda itu, tapi semangatnya benar-benar luar biasa. Mungkin teman-teman yang lagi nonton, yang lagi merintis usaha, mungkin yang cuma sekali dua kali gagal, semoga menonton YouTube ini dan bisa menjadi terinspirasi buat kalian semuanya, bahwasanya proses itu tidak semudah yang kita bayangkan. Selama kita punya keinginan, selama kita punya bener-bener tekad bener-bener kepingin sukses, insya Allah nanti Allah itu pasti kasih, meskipun jalannya agak tertatih, agak gimana, percayalah yang namanya orang sukses itu dibentuk dengan rasa sakit terlebih dahulu.
orang sukses itu terbentuk dari rasa sakit ya. Iya, gitu. Sangat-sangat menginspirasi sekali ya sosok Mbak Pratisia Kurniawati ya Mbak, nama lengkapnya. Terus Mbak Nia ini umur 30 tahun, Iya, punya anak tiga. tiga orang anak ya Mbak, dan di kesuksesannya ini disupport banget sama suaminya. Iya, Bener support alhamdulillah penuh suami sama tuh mensupport. Mbak Nia. Suami itu selalu support apapun ide bisnis yang lagi aku jalankan. Jadi suami itu tidak memikirkan nanti kalau gagal gimana. Jadi biar aku ini mencoba dulu, biar tahu rasanya ketika jalan ini tuh bagaimana. Jadi benar-benar ngasih jalan lebar banget buat aku untuk menekuni bisnis apapun itu. Jadi ketika aku gagal itu bukan kita berdua bukan malah saling ngedon kan, tapi kita berdua malah saling support. Ya sudah, yuk kalau bisnis ini gagal kita cari bisnis yang lain. Ya udah yuk kalau gagal lagi kita cari bisnis yang lain. Percaya deh, pokoknya kita itu aku yakin kita berdua tuh benar-benar bisa jadi ikon orang kayak inspiring Orang yang ada di menginspirasi Gempol banyak gitu. orang di Gempol Iya. ya. Memang benar-benar sangat menginspirasi sekali ya Pak dari ceritanya itu loh. Aku sih nggak terbayangkan bahwasanya ceritanya itu dulu memang jualan di bus sampai Iya. di emperan juga. Iya. Waduh, itu butuh banyak sekali mental. Bener-bener mental kita itu harus kuat ya Mbak ya. Iya. Oke, sangat menarik sekali bersama Mbak Nia. Kita disapa dengan Mbak Nia. Untuk selanjutnya kita bahas tentang melenceng dari tas sebentar Mbak ya. Siap. Pertanyaan umum lagi. Siap. Pertanyaan umum untuk Mbak Nia ini kan seorang wanita ya, wanita karir. Iya. Jadi untuk teman-teman ini kan banyak sekali teman-teman yang jomblo lah Mbak ya. Oke. Terus menurut banyak tuh teman-teman khususnya cowok ya Mbak. Cowok. Itu kan menurut Mbak Nia. Jadi pria idaman dari seorang wanita itu apa Mbak? Ya, teman-teman semua ini tahu gitu. Pria idaman dari seorang wanita. Ya, tergantung wanitanya dulu. Semakin dewasa wanita, semakin dia itu memilih pria yang benar-benar bertanggung jawab. Semakin, ya minta maaf ya, semakin bocilnya perempuan, dia hanya memandang laki-laki itu hanya dari tampannya aja. Tapi juga bahayanya lagi, kalau kita semakin banyak perempuan yang bisa mandiri sendiri, mereka malah lebih-lebih tidak membutuhkan sosok laki-laki, karena mereka sudah rumongsoni aku bisa. Ya. Tapi idaman semua wanita mendambakan sosok laki-laki itu seperti apa? Yang paling diinginkan semua wanita ya, dari kebanyakan wanita ya. menurut versi Mbak Nia. Kalau wanita itu pengen sosok laki-laki itu yang ganteng, kemudian dia banyak uang, gak hanya banyak uang, dia juga royal juga, kemudian dia juga perhatiannya lebih lah, kemudian ganteng, royal, perhatiannya lebih. Ya. Terlebih kalau dia punya kendaraan mobil lah, minimal lah. Mobil. Sekalipun dia ini kalau saya ya. Sekalipun dia punya sepeda motor Ninja. Sepeda motor Scoopy lah Pak gitu. Janganlah Ninja lah, sepeda motor yang mahal ya. Kalau kita digonceng kan oke, kepedeannya kita tuh jadi naik 100%. Tapi kalau hujan juga tetap ketemunya kehujanan. Walaupun mobilnya itu 15 juta ya Mbak, mobil sedan 15 juta kan ada, mobil pickup itu juga ada. Apalagi kita wanita ya, yang istilahnya akan dipilih sama perempuan. Jadi kita sebagai wanita juga harus memantaskan diri. Aku kepingin kriteria cowok yang punya mobil, ganteng, tajir, loyal,
apa supel gini bisa membahagiakan aku sama keluarga. Tapi terlepas dari itu kita sebagai perempuan juga harus memantaskan diri sebagai perempuan bahwa aku ini loh wanita yang benar-benar cocok buat kamu pilih. Bener-bener pantas dan Iya. layak juga ya Mbak. Iya, kadang perempuan itu juga suka egois Mas. Dianya banyak kekurangan tapi nuntut pengen cowoknya. nuntut cowok yang Iya, harus itu juga sempurna kan. susah juga Mas. Jadi intinya itu pesan-pesan buat temen apa cewek-cewek ini Mbak, cewek-cewek yang lagi nonton yang menuntut apa seorang pria harus gini tanpa dia menyadari Ya, iya. dirinya sendiri itu gimana? Kalau Pesan-pesan. pesan buat aku, cewek matre itu harus ya. Harus ya. Harus. Cewek matre itu harus, Cewek tapi matre harus. setidaknya si cewek ini juga harus bisa berkaca diri apakah aku sudah pantas untuk mempunyai kriteria cowok yang lagi Yang- aku idam-idamkan ini. Harus berkaca diri dulu. Iya. Dan untuk teman-teman cowok yang ingin mendekati wanita kan Kalau- banyak yang cowok oke. itu kan juga pilih-pilih juga ya Mbak. Siap, iya pasti. Apalagi iya sih cowok itu pilih-pilih. Ada Pilih-pilih. yang nganggur pilih-pilih juga ada. Cowok menang milih cewek menang nolak kan gitu Iya, peribahasanya ya. betul. Ada cowok yang nggak tahu diri juga Mas. Ada ya. Iya ada. Waduh. Sudah pas-pasan, kerjanya belum tetap, tapi dia mengidam-idamkan cewek yang putih, tinggi, semeluhe, gemuk, susah Cepet kita juga. cari lah. Tanpa dia tahu harus apa ya. Jadi repot ya Pak ya. Iya, jadi repot. Laki-laki sama perempuan ini sama-sama repot Mas. Yang perempuannya, Apalagi anak zaman sekarang ya Pak. Lah. Banyak sekali menuntut Lah. pasangannya itu harus sempurna. betul. Apalagi anak zaman sekarang itu ngalahi rental mobil demi menaikkan gaya hidupnya. Kadang begitu, iya. Rental mobil demi untuk memikat Oh my God. Iya. ada juga ya Mbak kejadian nyewa mobil sok kaya lah untuk Iya. memikat gadis pilihannya ketika sudah tahu ya menjadi nyesal ya Mbak malah Ilfil. gimana ya Gila Mas. jadi intinya kita itu harus apa adanya ya Mbak ya poin terpenting Iya. ketika walaupun kita itu bisa diterima sama seseorang itu misal aku sebagai seorang laki-laki menyukai seorang perempuan jadi aku itu harus apa adanya Iya, jadi, betul. walaupun ketika orang yang aku sukai itu nggak menyukai aku ya udah pasti Berarti berarti itu bukan aku jodohnya. bukan jodohnya. Kayak Aku- judul lagu Mas. Ya aku bukan Gimana kalau jodohnya kita ya. nyanyi aja Mas? Oke kita harus jadi diri kita sendiri. Betul. Intinya kita Betul. harus jadi sendiri. Karena kalau terlalu menginginkan sesuatu yang kitanya belum mampu untuk mencapai itu, nanti ya itu tadi seperti yang aku bilang nanti akan depresi. Depresi akan sendirinya. Iya betul, Mas. Bisa bunuh diri juga Bisa. Kalau bunuh diri itu ya karena gengsi. gengsi. Seperti kemarin di YouTube-nya Mbak Imbong itu kan ada seorang emak-emak yang gengsi kepingin belikan anaknya mobil. Oh iya. Ada itu waktu jadi memang zaman sekarang itu lebih tinggi gengsi daripada Betul. Gengsinya itu lebih tinggi karena mereka mungkin melihat kanan kiri ini kehidupan teman-temannya lebih high class gitu. lebih terlihat keren lah. Mereka tuh kalau cenderung saya melihat laki-laki sama perempuan di zaman yang sekarang itu ya, mereka itu kayak nggak kepingin terlihat kalau mereka ini lagi susah, nggak kepingin mereka ini terlihat pokoknya harus happy shalala setiap hari. Cara berpakaiannya juga harus yang benar-benar fashionable gitu. Padahal kalau dibilang belum kerananya sana juga belum, tapi mereka memaksakan kehendak itu. Oh iya. Iya, kalau saya lihat begitu sih Mas, anak-anak zaman sekarang itu. Seharusnya wanita-wanita muda itu beli tas di GTK aja. Oh iya dong. Murah ya Mbak. Oh iya dong. Selain kamu dapat harga murah,
Jadi aura cantiknya Aura itu cantik gitu bisa ya? lebih terus kemudian Lebih terlihat menawan lah. betul betul. Terus Berkelas. terus kadar penampilan kalau pas pakai produk Gruza Sempol itu juga pastinya lebih lah. Jadi cowok yang mau deketin juga oke lah, kamu memang bad looking tapi produknya yang kamu pakai good looking. Jadi Oh. aku I love you. Jadi bergaya nggak harus mahal. Betul. Bergaya nggak harus mahal, beli tas di grosir tas Sempol. Oke, untuk pesan-pesan terakhirnya untuk mbaknya kita untuk mengakhiri podcast ini, Mbak. Pesan-pesan Pesan-pesan terakhir dari mbaknya untuk penonton. pesan-pesan terakhir yang untuk urusan bisnis apa? Yang untuk urusan bisnis dan urusan dan wanita dan cowok tadi. Kalau Pesan-pesan terakhir. pesanku buat kalian semua yang lagi nonton ini, yang lagi berjuang untuk merintis usaha mungkin, atau yang baru memulai usaha udah ada momok ketakutan, wah nanti aku gagal ini opo. Alangkah baiknya kalau kita mencoba dulu, karena kalau kita nggak mencoba kita nggak akan tahu rasanya menikmati masa-masa kegagalan itu seperti apa. Contohnya begini, kita dikasih makan sama orang tua kita nasi goreng, kita kan nggak akan bisa tahu rasanya nasi goreng ini seperti apa kalau kita nggak memakannya gitu. Itu ya, Mbak. Iya, jadi pokoknya intinya pantang menyerah buat kalian semuanya. Siapa tahu nanti ada salah satu di antara kalian yang usianya belum genep 30 tahun, akhirnya gara-gara nonton ini bisa lebih menginspirasi, suksesnya malah lebih daripada saya. Kan akhirnya kalian luar biasa banget. Sudah cukup itu tadi, Mbak. Sudah cukup itu. Yang penting kalau kita menjalankan bisnis itu harus konsisten. Harus konsisten. Iya, harus konsisten dulu. Jangan sampai bisnis A ini masih berantakan, kita ke bisnis B, itu nanti akan menjadi salah kaprah dan akhirnya mengakibatkan kita stres mungkin gitu, karena manajemen yang di bisnis A ini belum benar-benar kebentuk dengan bagus. Kemudian kita sudah meramalkan itu, kadang ada kekurangan orang itu kepingin terlihat bisnisnya terlihat banyak, jadi mereka bisnis A, B, C ini tanpa mereka harus menyelam satu persatu gimana itu nanti kalau efeknya bisnis A, B, C, D kurang manajemennya, kurang pemantauan, kurang apa, nanti kalau bisa jadi orangnya stres kalau misal ada gagalnya gitu, nanti orangnya malah stres, kasihan. Oke, jadi kunci dari seorang pebisnis adalah cuma satu, konsisten. Ya, harus konsisten sama bisnis yang udah dijalankan. Jadi kunci dari semua pebisnis ya, Iya. kita harus konsisten nomor satu. Ya, betul. Ketika kita konsisten, kita akan menemui banyak perjalanan atau rintangan-rintangan yang memang itu harus kita lalui. Iya, itu memang harus ketemu yang sama yang namanya rintangan, karena gitu. seorang pengusaha ini kalau sudah ketemu rintangan pasti dia akan banyak menemukan strategi baru yang belum pernah mereka jumpai. Contohnya jualan tas nih, begitu-begitu aja tahu-tahu nih aku punya strategi baru. Oke, bagaimana kalau kita menciptakan produk tas yang desainnya seperti ini, rantainya begini, detail dalamnya begini. Oh, bagaimana kalau packagingnya kita ubah jadi begini? Nanti akhirnya muncul ide seperti itu. Muncullah ide-ide dari Iya. kita berhasil melewati tantangan itu. Iya. Banyak sekali kita menemui, kita berusaha, kita melakukan wirausaha, terus kita menemui sebuah rintangan. Ya. Kadang itu kita tidak berusaha untuk melewati rintangan itu, Menghindar. malah menghindar. Banyak orang yang belum siap ke dunia bisnis. Ketika mereka menemukan rintangan, mereka memilih untuk mundur, dan itu salahnya di situ. Ya, akhirnya mereka mencari posisi aman dengan cara kerja di pabrik. Mereka tuh lebih suka ini diatur soal SOP-nya, diatur soal jam kerjanya, diatur soal pokoknya mereka itu kepengennya diatur sama perusahaan, tapi mereka dapat gaji yang pasti. Tapi kalau kita jadi seorang pengusaha, semisal hari
bulan ini kita pendapatannya 10 juta. Gimana nih, aku kepingin bulan depan ini pendapatanku 15 sampai 20 juta. Nah itu si pelaku usaha ini akan mikirin gimana caranya biar kedepannya ini bisa omset di atas 10 juta. Dan itu PR-nya seorang pelaku pengusaha. Jadi makanya tadi saya bilang seorang pengusaha itu dibentuk dari kesakitan terlebih dahulu. Kalau orang sudah biasa sakit, ditembak kanan kiri, tapi mereka tetap punya mental yang kuat, insya Allah mereka bisa melewati semua rintangan itu. Seorang pengusaha sukses terbentuk dari banyak sekali rasa sakit. Ya. Ketika kita merasakan banyak sekali rasa sakit dan kita bisa melewatinya, kita akan benar-benar menjadi seorang yang sangat-sangat tangguh. Pasti. Seperti halnya Mbak Pratisia Kurniawati ini yang menjadi sosok inspirasi wanita di Indonesia ya, Mbak. Iya. Khususnya di Gempol. Selain itu, Mas, pemilihan pertemanan juga sangat penting banget. Andai kata kita sudah sukses, kemudian kita masih sering bergaul, bukan saya melarang ya, tapi mindset pengusaha sama mindset non pengusaha ini memang berbeda. Nah, iya. Tetapi kalau kita seorang pengusaha yang kita berteman sama orang saham, kita berteman sama orang pajak yang penghasilannya lebih dari kita, itu malah kita itu kayak wah kupikir aku ini sudah oke, ternyata di atasku ini masih ada yang oke, berarti aku harus semangat ini untuk mencapai ke sana gitu. Begitu. Jadi benar-benar kualitas jadi benar-benar kualitas pertemanan ini kalau masih tetap ingin bisnis ini masih berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama, pemilihan pertemanan itu juga penting. Tapi untuk masalah pemilihan pertemanan, Pak, aku pribadi sih nggak pilih-pilih berteman dengan siapa. Cuma kan kita harus menjaga ini relasi gitu. Maksudnya kamu boleh berteman sama aku, tapi kalau misal ada, walaupun aku punya teman gini. Ketika temanku, aku udah sukses. Ketika temanku yang nggak sukses, orang pengangguran, ketika kamu bener-bener membutuhkan apalah, aku siap membantu gitu ya, Mbak. Tapi terkadang mereka mendatangi kita itu hanya karena ada maunya juga. Iya. Jadi benar-benar teman-teman ini harus memilih teman ya, Mbak. Iya. Teman yang nggak merugikan kita juga. Betul. Terlebih kalau teman ini bisa jadi partner atau relasi gitu, itu juga lebih bagus sih daripada kita hanya berteman. Ini tahu-tahu dia datang hanya perlunya ada maunya hutang atau apa. Itu nanti bisa gimana ya, mindsetnya kita sebagai pengusaha yang tetap harus semangat ke depan karena menghidupi banyak pegawai kan ya. Kalau kita sudah lemah dikit aja nanti kasihan kalau usahanya harus gulung tikar, pegawai ini nasibnya bagaimana, kan kasihan juga. Masuk. Iya. Harus terus semangat ya, Mbak. Iya. Untuk mindset menjadi seorang pengusaha tadi, kita boleh lah kita harus memilih teman kita, teman yang tidak merugikan kita. Betul. Teman yang nggak hanya waktu kita senang aja. Betul. Mendekati kita, dan untuk memang sih ini ada hal lucu juga sih, Mbak ya. Katanya itu Mbaknya tadi kan bilang temannya hanya utang sama kita. Utang karena ada maunya. Ada maunya karena utang. Tapi aku tuh pernah dengar bahwasanya ini. Ketika kamu ingin diingat dengan orang, kamu utang sama wong iku. Sak lawase awakmu wong iku bakal gak lali ambek awakmu. Oh, gitu. Tapi juga ada statement itu yang kalau kita menghutangi, yang dihutangi itu lebih galak daripada kita yang menghutangi. Iya, gitu. Ya banyak sekali yang di sosial media sampai yang nagih itu salah. Iya. Padahal dia itu meminjami. Iya, gitu. Oke, jangan kita berteman boleh sama berteman sama siapapun boleh. Cuma untuk memilih intens pertemanannya itu benar-benar kita harus memilih, apalagi seorang pengusaha ya. Emang kalau seorang pengusaha harus dikelilingi banyak orang pengangguran atau dikelilingi banyak orang yang datang karena ada maunya, itu nanti psikisnya dia keganggu.
Selain itu dia nggak akan ada Menemukan upgrade, relasi baru. dia nggak akan bisa upgrade hidup. Jadi rumangsane si pengusaha ini, wes aku begini aja sudah sukses Sukses daripada sudah. kamu nganggur, terus mending aku malah nanti Wih. begitu jatuhnya. Jadi rasa kepuasannya itu Kurang. Kurang. Iya, betul. dan untuk mewujudkan impian tadi untuk bermanfaat buat warga Ngempol dan Iya. menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Betul. Ya semoga saja bisa benar-benar bermanfaat ya Mbak ya. Grosir tas Ngempol ini. Oke, sekian dari saya berbincang-bincang dengan owner Ya, grosir tas dari Ngempol. Grosir tas Ngempol. Bila ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Dan juga buat teman-teman kalau punya kritik, masukan dan saran silakan aja komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, buat kalian semua yang lagi nonton channel YouTube ini, jangan lupa mampir ke store-nya Grosir Tas Ngempol. Yang dekat bisa merapat, yang jauh bisa mendekat, atau kalian yang mager, males datang ke sini jauh bisa dikirim via ekspedisi karena aku menyediakan banyak macam ekspedisi yang harganya cukup worth it untuk sampai ke rumahnya kamu dengan estimasi waktu juga cepat. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube apa Mas? Hendra Coy. Jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. Kemudian bila selama kita ngobrol tadi ada salahnya kata aku, baik yang tidak aku sengaja, mohon dimaafkan ya teman-teman. Thank you. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi kalian semua, dan bila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.